Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Sebelum kita memasuki materi tentang perkalian bentuk aljabar, sebaiknya kita mengingat terlebih dahulu. Apa adik-adik masih ingat bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Ayo, ada yang ingat? Oke, mari kita ingat bersama. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Setelah kita menghitung, kita dapat mengetahui bahwa kalau penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu tidak dapat dihitung jika suku-sukunya belum sejenis. Makanya, agar kita dapat menghitung hasil dari penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, kita harus mengelompokkan dulu suku-suku sejenis. Nah, mari kita mengingat apa itu suku sejenis. Jadi, suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan memiliki pangkat variabel yang sama. Jadi, misalkan ini ada contoh, 2x pangkat 2 dengan 3x pangkat 2. Jadi, 2x pangkat 2 dengan 3x pangkat 2 sama-sama memiliki variabel yang sama, yaitu x. Dan memiliki pangkat variabel yang sama, yaitu 2. Jadi, bagaimana? Jadi, ingati lagi ya, kalau penjumlahan dan pengurangan itu dapat dihitung kalau suku-sukunya sejenis. Oke, kita lanjut. Jadi, kita masuk ke materi, yaitu perkalian pada bentuk aljabar. Nah, jadi pada bentuk perkalian bentuk aljabar, ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama ada sifat pangkat untuk perkalian, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, sifat ini akan berlaku jika bilangan pokoknya sudah sama. Oke, untuk memahami ini kita masuk ke contoh. Ini misalkan ada soal 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Ya tidak? Nah, karena sudah sama-sama 2 dan memiliki pangkat, maka soal yang ini dapat berlaku dengan rumus yang ini, sifat pangkat yang ini. Jadi, 2, kemudian ini pangkatnya 2, kita tambahkan dan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini sama dengan 32. Ingat ya, 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, jadi hasilnya 32. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, perkalian dengan suatu bilangan. Sebenarnya, materi yang ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bisa dibuka kembali di halaman 39. Jadi, kalau misalkan ada soal yang kayak gini, kalau ada soal yang dalam kurung gini, harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita harus menghilangkan tanda kurungnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menyederhanakannya, yaitu dengan dikalikan. Dikalikan bilangan yang di luar ini dengan bilangan yang berada di dalam. Jadi gini. A dikali X sama dengan AX. A dikali Y sama dengan AY. Untuk yang di bawahnya ini sama saja dengan yang di atasnya, perkalian yang kayak gini. A dikali X sama dengan AX. A dikali minus Y sama dengan minus AY. Bedanya cuma di plus sama minus. Jadi harus benar-benar diperhatikan plus sama minus. Karena tanda plus sama minus itu akan sangat berpengaruh pada penghitungan bentuk aljabar. Nih, misalkan ada contoh 4 buka kurung 2x ditambah 3y tutup kurung. Nah, untuk cara menyederhanakannya adalah bilangan angka 4 dikalikan dengan angka yang berada di dalam kurung, yaitu 4 dikali 2x sama dengan 8x. 4 dikali 3y sama dengan 12y. Nah,
Sudah kita dapatkan 8X tambah 12Y. Sampai sini, bagaimana? Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan suku sejenis. Ingat ya, kalau misalkan pada penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, mereka itu tidak bisa disederhanakan jika suku-sukunya tidak sejenis. Ayo, mari kita ingat lagi kalau suku sejenis itu memiliki dua syarat, yaitu syarat yang pertama, variabelnya harus sama. Nah, coba kita perhatikan. Ini variabelnya beda ya enggak? Yang ini X, yang ini Y. Karena mereka sudah berbeda, maka tidak bisa disederhanakan. Jadi, ingat kembali ya, suku-suku sejenis itu apa? Oke, poin yang C, perkalian suku 2 dan suku 2. Perkalian yang terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, hasilnya merupakan operasi dengan beberapa suku di dalamnya. Perkalian suku 2 dan suku 2 dapat dilakukan dengan cara. Nah, jadi pada perkalian suku 2 dan suku 2 ini, ada dua cara. Yang pertama, sifat distributif. Jadi sifat distributifnya apa? Jadi gini. Ini kan buka kurung A ditambah B tutup kurung, kemudian dikalikan buka kurung X ditambah Y tutup kurung. Jadi sifat distributif ini adalah, nah coba kita perhatikan polanya. Yang A ini kita keluarkan di sini. Kemudian kita kalikan dengan yang X tambah Y ini. Nah, sampai sini bagaimana? Nah, kemudian ditambahkan yang B, kita ambil yang suku yang di sini, B, kita di sini, kemudian kita kalikan dengan X tambah Y. Nah, kemudian cara menghitungnya ini, seperti distributif perkalian yang sebelumnya, kita kalikan A dikali X sama dengan AX, A dikali Y sama dengan AY, ditambah B dikali X, BX, B dikali Y sama dengan tambah BY. Nah, ini sifat distributif. Jadi, bisa dipahami lagi polanya bagaimana, oke? Nah, kita masuk ke contoh. 2X ditambah, buka kurung 2X ditambah 3 tutup kurung dikali, buka kurung 3X dikurang 2 tutup kurung. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan sifat distributif. Bisa kita lihat pola yang ini tadi. Ini anggap A, jadi A-nya kita taruh di luar, 2X, kemudian X-Y-nya kita anggap 3X kurang 2. Jadi di sini kita 3X kurang 2. Kemudian, ini kita anggap sebagai B, kita taruh sini B, kemudian X tambah Y-nya sama dengan 3X kurang 2. Nah, sampai sini bagaimana? Lihat lagi lah polanya. Kemudian, 2X dikalikan 3X sama dengan 6X pangkat 2. 2X dikalikan min 2 sama dengan minus 4X. Kemudian, 3 dikali 3X sama dengan 9X. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Nah, kemudian dari sini, apa ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu minus 4X ditambah 9X. Kenapa bisa? Karena mereka sudah suku sejenis. Coba kita lihat. Variabelnya sudah sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Jadi ini suku sejenis. Makanya bisa disederhanakan. 6X pangkat 2 ditambah 5X kurang 6. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhana. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Karena apa? Karena mereka tidak sejenis sukunya. Oke. Kita lanjut ke cara kedua, yaitu skema. Jadi, perkalian dari buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali buka kurung X ditambah Y tutup kurung jika dilakukan dengan cara skema sebagai berikut. Jadi, kalau cara skema itu kayak gini. Misalkan kayak gini. A-nya ini dikalikan ke X. Kemudian, A-nya ini dikalikan ke Y. Nah, sudah habiskan yang di sebelah sini.
Kemudian kita kalikan yang di depan yang B-nya ini ke dalam nih, B dikali X, kemudian B dikali Y. Maka didapatlah hasil AX ditambah AY ditambah BX ditambah BY. Nah, ini contohnya. Jadi dengan cara skema, ini 2X dikalikan 3X. 2X dikalikan min 2. Nih, 2X dikalikan min 2. Kemudian 3 dikalikan 3X. 3 kali 3X, 3 dikalikan minus 2. Maka didapat yang tadi 6X kuadrat. Ini 6X kuadrat. 2X dikali min 2 sama dengan minus 4X. 3 dikali 3X sama dengan 9X. 3 dikalikan min 2 sama dengan minus 6. Kemudian kita sederhanakan. 6X kuadrat dikurang 4X ditambah 9X dikurang 6. Karena ini sudah suku sejenis, maka bisa disederhanakan. Sama dengan 6X pangkat kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Jadi sebenarnya, baik sifat distributif atau skema, ini sama saja. Jadi intinya, ya tetap dikalikan yang di depan kurung yang ini, harus dikalikan ke yang sebelahnya. Cuman bedanya tuh di cara penempatannya saja. Jadi bagaimana kalian yang bisa dipahami, itu bisa dicoba. Oke?